Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, akan Ibu lanjutkan materi tentang menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Sebelum kita lanjut, Ibu ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton, dan juga Ibu ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe channel ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kemudahan dan kesehatan oleh Allah dalam menjalankan aktivitas kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mbak Mas, apa sih berpikir kritis itu? Berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa sikap dan tindakan yang mencerminkan berpikir kritis terhadap ayat-ayat Allah adalah berusaha memahaminya dari berbagai sumber, menganalisis dan merenungi kandungannya, kemudian menindaklanjuti dengan sikap dan tindakan posesif, seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka." Mbak Mas, isi kandungan dari Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 menjelaskan tentang terciptanya siang dan malam, silih berganti secara teratur, menghasilkan perhitungan waktu bagi kehidupan manusia, dan itu semua menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulul albab atau
orang-orang yang berakal sehat. Kita harus pandai-pandai bersyukur Mbak Mas, karena Allah menciptakan siang, di mana ketika siang ada terang, ada terik matahari. Di situ wayai menungsa pada bekerja dan kemudian datanglah waktu gelap, waktu malam, dan manusia itu untuk beristirahat. Allah telah memperhitungkan waktu yang tepat untuk bekerja dan memperhitungkan waktu yang tepat untuk beristirahat. Semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Selain itu, semua ciptaan Allah adalah sebagai inspirasi bagi orang yang berakal. Artinya ketika kita melihat ciptaan Allah berupa air yang mengalir, maka kita membuat inspirasi kita itu semakin ada. Oh iya, ketika saya memandang air, maka jiwa saya tenang, kemudian saya mendapatkan inspirasi, mendapatkan ide untuk menulis novel, menulis cerpen, dan lain sebagainya. Kemudian dalam ayat 191 Allah menjelaskan ciri orang yang berakal, yaitu ketika memperhatikan sesuatu selalu memperoleh manfaat dan terinspirasi oleh tanda-tanda kebesaran Allah, dan ia selalu ingat dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dan setiap waktu, setiap detik semuanya memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah, selalu ingat kepada Allah, zikrullah dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, di tempat sekecil apapun kita berada, selalu zikrullah, selalu ingat kepada Allah, baik dalam keadaan suka maupun duka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Tha'la Sadad bin Ausin radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man adbaha nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rawahul Bukhari wa qala haditsun hasanun. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Ya'la, yaitu Shaddad ibnu Aus radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsu dan berharap kepada Allah dengan harapan kosong. Jadi dijelaskan bahwa orang yang paling cerdas adalah orang yang pikirannya jauh ke masa depan di akhirat, yaitu orang yang pandangannya jauh ke depan, menembus dinding duniawi, yaitu hingga kehidupan abadi yang ada di balik kehidupan fana di dunia ini. Itulah pikiran orang-orang cerdas yang selalu berpikir positif, berpikir ke akhirat, mencapai surganya Allah. Tidak seperti orang yang lemah,
yang selalu mengikuti hawa nafsu, menjadi budak hawa nafsunya. Na'udzubillahi min zalik. Mbak Mas, apa sih manfaat berpikir kritis? Yang pertama, dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah. Yang kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan manusia. Yang ketiga, dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam melalui penelitian. Karena ketika kita meneliti, otomatis kita akan berpikir kritis, akan mempunyai sifat curious, ingin tahu, sehingga kita semakin pandai dan semakin pandai untuk menggapai surganya Allah. Allahumma amin. Terakhir, semakin bersemangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat dengan meningkatkan amal soleh dan menekan atau meninggalkan kemaksiatan. Kemudian, apa sih yang harus kita terapkan? Perilaku apa saja? Yang pertama, senantiasa bersyukur kepada Allah atas anugerah akal sehat. Yang kedua, menjadikan ayat Al-Quran sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian ilmiah. Yang ketiga, menjadikan ayat-ayat kauniyah sebagai inspirasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, mengoptimalkan pemanfaatan alam dengan ramah untuk kepentingan manusia. Yang kelima, membaca dan menganalisis gejala alam untuk mengantisipasi terjadinya bahaya. Cukup sekian dari Bu Ratna. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu ada oleh-oleh untuk kalian. Silahkan kalian jawab pertanyaan. Ada 5 jawaban, bisa kalian lihat di YouTube kalian, didengarkan lagi penjelasan dari Bu Ratna. Ada 5 soal yang harus kalian jawab. Setelah itu nanti dikirimkan di PJJ atau LMS SMA Negeri 2 Purwokerto. Sekian dari Bu Ratna. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Jangan lupa subscribe, like, komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.